pakai ini. Iya biar Pakai headset. Mana ingatannya ini? Oh, udah langsung ke arah wajah dulu Pak. Lebih dekat. Masih ada musik Pak. Musik. Radio. Radio ya ini. Ya. Radio lagi live. Udah dekatkan saja Pak. Yang senyamannya Pak Lurah aja. Lempar ke TRM itu jadi mesti belajar. Naik Canva. Oke. Cek suara. Cek oke. Tes 135. Suara masuk? Cek suara, Pak Dir dulu. Cek 1. Cek. Lebih dekat. Cek. Lebih dekat lagi. Lebih dekat Pak Dir. Cek. Masuk. Itu kayak mantap sekali suara sih. Oh, ini suara masuk. Sudah? Aman? Padir. Cek. Oh, agak besar. Cek. Lebih keras. Cek. Oke. Masuk ya. Masuk Pak Cek. Pak Lurah. Masuk. Cek. Pak Lurah cek. Oke. Masuk. Masuk Pak Lurah. Cek. Ya. Oke. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Sekarang 13. 13. Oke Pak, selamat datang. Dia punya briefingnya cuman jangan ucapkan waktu saja kayak selamat siang, selamat pagi kayak gitu. Biar nanti mau diupload kapan saja bisa. Ya. Siap. Tapi tadi saya tanya tanggal nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih Pak. Mau pakai kacamata sih nggak apa-apa. Oh iya. Intinya mau pakai gitu. Kalau mau pakai nggak apa-apa. Iya. Wah ya enggak bisa. Oh iya. Kemarin motor butaknya biar ketutupan. Apa kan supaya di Profesor ini. Profesor sudah bilang begitu. Ini profesor itu Kamera dulu. ciri-cirinya ya kota. Dia udah ada. Ini tuh briefing tadi. Siap. Oke. Kamera rolling. Mulai Pak. Baik. Sahabat Polybase, hari ini Sabtu 13 Juli 2024, kami teman-teman di Polybase kedatangan seorang tamu, Kepala Desa Kadirejo di Kecamatan Babelan, Kabupaten Semarang. Beliau yang biasa kami sapa Ki Lurah Riyadi. Pak Lurah, selamat datang di Polybase. Siap. Ini kami mau bincang-bincang sedikit. Politeknik Bakti Semesta Salatiga dan Desa Kadirejo punya niatan bekerja bersama-sama membangun Desa Kadirejo khususnya di atas apa yang Polybase miliki sebagai kemampuan-kemampuan di dunia digital. Di rencananya ya digitalisasi desa. Nah, Pak Lurah ini sudah beberapa lama menjadi kepala desa di Kadirejo. Nah, saya boleh minta Pak Lurah sedikit jelaskan ini kan mulai kapan jadi lurah dan sampai kapan, mungkin bisa sedikit cerita Pak Lurah. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Nil, jadi atas kesempatan waktunya pada siang hari ini. Tentunya sobat Polybase semuanya, salam kenal. Ini dari Kadirejo,
Priati yang seperti disampaikan Pak Dir tadi, yang bisa dikenal dengan Ki Lurah Semar. Nanti jangan lupa tonton channel YouTube-nya Ki Lurah Semar TV, gitu ya. Ya baik Pak Nel, jadi kebetulan saya dipercaya menjadi kepala desa itu sejak tahun 2019 Maret dilantik, dan ini sudah jalan 5 tahun, perjalanan 6 tahun. Sebenarnya SK kita itu nanti habis di sekitar bulan Maret tahun 2025. Ya, namun kehendak Tuhan juga kita nggak tahu dan hanya menjalani, kebetulan mendapatkan lagi tambahan 2 tahun. Oh, siap. Jadi artinya masa bakti saya periode pertama ini nanti sampai di kisaran di tahun 2027 ya, jadi masih cukup lama untuk mengabdi. Begitu Pak Nilo. Nah, Ki Lurah, Desa Kadirejo, kalau saya secara pribadi beberapa kali berkunjung ke sana menikmatinya, desa yang indah. Dan dalam beberapa tahun kepemimpinan Pak Lurah itu ada sejumlah tindakan pembangunan desa dilakukan. Nah, bolehkah sedikit cerita ini Desa Kadirejo ini kayak apa, lalu di masa kepemimpinan Pak Lurah ini sudah dan atau sedang dibuat apa gitu ya, mimpi mengembangkan desa seperti apa, sedikit aja Pak, supaya sahabat Podcast paham tentang Kadirejo. Baik, jadi kalau bercerita tentang Desa Kadirejo itu ya karena saya lahir di sana, kecil di sana, gede di sana, jadi sedikit paham. Menggambarkan dari keluarga saya sendiri saja Pak. Ya. Warga sana itu mayoritas warga miskin. Jadi dari segi ekonominya kategori menengah ke bawah. Dibuktikan dengan saat ini, sampai saat ini pun penerima bantuan seperti PKH atau BPNT atau yang lainnya itu kan yang menerima warga miskin, jadi masih cukup banyak. Ya, namun tidak sebanyak masa kecil saya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai beranjak, ekonominya sudah mulai pada meningkat. Tentunya yang kita lakukan itu di samping pembangunan infrastruktur untuk menunjang ekonomi, juga kita gerakkan di ekonominya. Jadi di sana memang kebanyakan berpenghasilan dari pertanian. Ada juga yang berwirausaha, Besek itu ya Pak. Betul, biasa ada juga yang lainnya. Gitu. Jadi yang kita lakukan ini selalu kita galakkan tentang pemberdayaan masyarakat supaya ekonomi masyarakat meningkat sehingga dapat mensekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena saya sendiri juga tidak sempat menikmati bangku perkuliahan, sedangkan perkuliahan karena dulu ekonomi keluarga saya pun tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Jadi saya harus terputus di SMP kelas 1 malah. Jadi mendapatkan rapor pertama satu catur bulan atau apa itu. Dapat rapor pertama langsung keluar kerja di Jakarta, mengamen dan juga di bangunan. Jadi itu menjadikan pemikiran saya tersendiri supaya bagaimana keluarga masyarakat Kadirejo itu ekonominya kuat sehingga dapat menyekolahkan anak-anaknya ke lebih yang tinggi gitu. Namun demikian ya, walaupun kondisi seperti itu, pemerintah kan punya program kesetaraan. Jadi saya mengikuti sekolah kejar paket dan alhamdulillah sekarang bisa ini syukur gitu. Jadi untuk program unggulan kita di Kadirejo itu kita sedang melakukan pembangunan untuk daerah wisata Pak. Menjadikan Kadirejo desa wisata. Desa wisata. Ini sedang kita kembangkan pelan-pelan. Mudah-mudahan targetnya launching kita menghadiri
sendiri saat kita launching desa wisata Kadirjo Agropark and Research Center kayak gitu. Itu Pak Nil. Ya. Ya. Saya kira sebuah cerita yang menarik Pak. Jadi bagaimana seorang pemuda desa karena situasi ya kehidupannya sempat terputus dari desa ya, karena harus migrasi ke kota besar bekerja, tapi lalu pulang membangun desa dan menjadi pemimpin desa. Nah Pak Lurah, desa wisata dengan fokus utama, walaupun saya kira nanti seluruh wilayah desa yang akan jadi target pengembangannya, tapi agropark adalah fokus utama saat ini. Ini kira-kira seperti apa gambarannya, kira-kira berapa lama bayangannya dituntaskan untuk menjadi gambaran bagi kami semua. Lalu bagaimana nanti kira-kira kita lihat seperti apa Pak Lurah berharap Polybase bisa ikut membantu pembangunan desa Kadirjo. Ya, baik. Jadi untuk awal kita berani launching nanti di tahun ini, cuman kan tentunya belum sesempurna yang kita harapkan. Namun target kami sebagai pemerintah desa Kadirjo itu di akhir kepemimpinan saya di tahun 2027 sudah clear, artinya sudah minimal 95% sudah terrealisasi semua, terwujud itu. Jadi harapannya nanti Polybase dapat berkontribusi, bersinergi dengan desa Kadirjo terkait dengan digitalisasi. Jadi yang mana warga kami itu kan warga desa, jadi masih belum begitu bisa memanfaatkan misalkan sosmed. Jadi sosmed setiap orang di desa kami itu rata-rata satu rumah ada 2-3 HP. Namun belum bisa termanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, misalkan bisa dipromosikan produk-produknya lewat menularkan ilmunya kepada warga Kadirjo. Nah, di situ kan sinergi antara pemerintah desa Kadirjo sama akademisi kan terwujud. Tentunya kalau tidak ada kesinergian antara itu tadi susah. Saya sendiri juga akan mengembangkan desa tanpa menggandeng teman-teman yang punya ilmu, ya berpikir sendiri tidak akan sampai Pak. Kita kolaborasi gitu ya Pak Lurah ya. Betul. Jadi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah pun mungkin berlapis-lapis, baik desa, kecamatan, kabupaten. Saya kira mungkin pemerintah pusat juga, karena bantuan penataan infrastruktur juga sedang berjalan di desa Kadirjo atas program atau bantuan dari pemerintah pusat gitu ya. Sahabat Polybase, ya kita spillnya sedikit-sedikit saja. Ini langkah awal kami berdialog untuk nanti merancang secara bersama-sama apa yang desa Kadirjo kurang lebih impikan dan Polybase kurang lebih bisa berkontribusi di dalamnya. Mungkin demikian dulu percakapan santai di saat ini. Terima kasih banyak Pak Lurah Riyadi berkunjung ke Polybase. Polybase siap untuk membantu desa Kadirjo. Demikian sahabat Polybase. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Satu kata untuk Polybase. Polybase is the best. Oke. Terima kasih. Siap. 10 menit. Udah cukup? Ya.